Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli إلى المعرفة العلم. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Bapak Ibu jemaah subuh yang bukan Allah, mohon maaf baru bisa nongol lagi ya. Sebelumnya kita sudah menghantarkan muqaddimah daripada kitab Imam Abu Hanifah, salah satu kitab akidah tertua. Jadi kitab-kitab akidah tertua itu ada akidah Imam Tahawi, ada yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Dan saya sudah menjelaskan di bulan-bulan lalu bahwa fikih di zaman dulu tidak hanya berkaitan dengan hukum zahir. Kata fikih dulu juga berkaitan dengan hukum-hukum akidah. Nah, Imam Abu Hanifah membagi fikih itu ada fikih akbar, ada fikih awsat, ada fikih asghar. Fikih besar, fikih sedang, fikih kecil. Fikih kecil itu urusan hukum zahir, mulai dari tata cara bersuci sampai ke bab muamalat. Sedangkan fikih yang akbar itu persoalan usulul iman, pokok-pokok iman. Oleh karena itu kita tidak bisa kemudian menggunakan beberapa kata yang difahami di zaman ini lalu disamakan di zaman dulu. Dan saya sudah menghantarkan sampai kepada Aslut Tauhid ya. Kita ulang aja lagi. Ini maaf lagi nggak bawa ininya apa, konektornya. Kalau nggak bisa kita coret-coret. Kata beliau, bisanadin mutasilaihi bayan usulul iman aslut tauhid wa ma yasihul i'tiqadu alaihi. Ya. Bab pokok tauhid dan apa yang membuat akidah menjadi benar. Ini penting sekali. Kenapa? Karena hari ini orang merasa semua yang ada selain dia nggak benar, yang benar dia doang. Padahal pokok iman itu sederhana aja. Kata beliau, orang beriman itu dia mengatakan amantu billah. Aku percaya kepada Allah. Ada orang datang kepada Nabi lalu bertanya, wahai Rasulullah, wasiatkanlah diriku. Kata Nabi, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku percaya kepada Allah lalu istiqomahlah. Itu cukup. Jadi enggak ada disebutkan di situ kamu alirannya ini ya, ntar kamu ikut aliran ini ya, ormasnya itu ya, kan enggak ada. Di zaman itu cukup dikatakan aku percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, itu satu paket sudah. Malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, wal ba'ats ba'dal maut, kebangkitan setelah meninggal, dan takdir baik buruk minallah, wal hisab wal mizana. Bedanya di sini ditambahkan hisab, mizan. Hisab itu perhitungan, mizan itu timbangan, wal jannah wan nar, surga neraka. Wa dzalika kulluhu haq, bahwa semuanya benar. Sederhana sekali. Maka bab di sini ada nggak di bab itu disebutkan di rukun iman itu bahwa orang yang beriman itu mesti ormasnya A, ada nggak? Mesti ikut partai B, ada nggak? Coblosannya mesti A. Kalau dia nggak nyoblos A berarti imannya nggak sempurna, ada nggak? Tapi masjid ini kayaknya pernah ramai masalah-masalah ini, ya. Jadi kalau beda coblosan beda iman.
Itu salah satu kesesatan yang muncul, yang diwaswaskan kepada para pendakwah. Itu korban semua itu pendakwahnya. Dan di situ kelihatan kita mulai sadar bahwa pendidikan politik bab iman itu memang perlu diketahui oleh para asatidz, bahwa mereka jangan sampai salah mendidik umat. Beda pilihan, jangan sampai beda, nganggap beda iman. Dan kita sudah merasakan bagaimana tegangnya berapa tahun yang lalu. Semoga di tahun 2023-2024 ini tidak terulangi. Amin. Ya. Tapi kalau Bapak mau begitu lagi, saya nggak ngajar lagi di sini, Pak. Ya, mending kita mundur ya. Dari semua bab iman tidak ada di situ mazhab dan politik. Ingat itu. Nah, berkali-kali orang ngomong kepada saya, Ustadz, Buya, Islam itu mencakup politik. Betul, Islam mencakup politik. Tetapi ente tidak menguasai politik. Islam juga mencakup kedokteran, mencakup filsafat, semuanya. Tapi apakah semua kita menguasai kedokteran? Islam mencakup hadis-hadis aja deh. Bapak Ibu menguasai hadis nggak? Udah khatam berapa kitab hadis? Nggak usah yang gede-gede deh ya, Riyadhus Shalihin aja lah 1 jilid. Udah khatam belum? Jangan terlalu gede ngomongnya. Islam mencakup semua politik. Iya, itu Islam. Ente kan enggak. Islam mencakup semua persoalan kita, tetapi kita kan nggak bisa mencakup itu. Nah, biasanya orang ketipu dengan kalimat-kalimat begini. Ini kalimat benar tapi digunakan untuk hal yang nggak benar, untuk membenarkan apa yang ada pada dirinya. Dan betapa menegangkan beberapa tahun lalu ada teman saya beda politik dengan pengurus masjid dan jamaah, langsung dipersekusi. Akhirnya banyak ustadz yang ketakutan sama jamaahnya, lalu ikut-ikutan berbicara politik. Dia nggak ngerti politik. Padahal di rukun iman nggak ada bab politik. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Aisyah perang, dua-duanya dijamin masuk surga. Gimana? Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak sefaham. Sayyidina Utsman meninggal, Sayyidatuna Aisyah itu pun juga sefaham. Sayyidina Ali naik, lalu tidak berkesesuaian dengan pemahaman sahabat yang lain, namanya Muawiyah. Lalu terjadi perang terbesar di kalangan sahabat, namanya perang Siffin. Perang, bunuh-bunuhan. Jadi dalam sunnatullahnya politik itu emang sampai kepada hal-hal yang tadi. Nah, alhamdulillah negeri kita masih dijaga oleh Allah SWT kemarin ya. Hampir saja saja negeri ini seperti Libya. Persis hampir aja seperti Suriah. Nyaris. Coba lihat rukun iman. Ada nggak bab politik? Nggak ada. Politik diatur di bab apa? Di bab fikih. Fikihnya udah cabang muamalat. Bukan bang muamalat ya. Muamalat berarti interaksi sesama makhluk. Di kitab akidah dibahas. Di kitab Tohawi ada pembahasan khusus mengenai iman, mengenai politik. Tapi lafaznya sangat umum. Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Tidak boleh keluar dari pemerintahan yang sah meskipun mereka dianggap tidak adil. Lalu diloncat beberapa kalimat setelahnya, nuhibbu ahlal amanah wal adl. Kita cinta orang amanah dan adil, wa nubghid, dan kita tidak suka dengan orang yang tidak amanah dan adil dan tidak adil. Jadi tidak senang bukan berarti kemudian berontak. Karena negeri yang terjadi pemberontakan di sana itu lebih buruk daripada pemerintah yang zalim. Negeri yang
Nah, ini akidah Ahlussunnah. Ditulis oleh Imam Tahawi, oleh Imam Asy'ari, ditulis Imam Maturidi, semuanya sepakat. Jadi kita mengkritik itu bedakan dengan mencaci. Ini saya ulang-ulang di mana, Pak? Mengkritik beda nggak dengan mencaci? Pengurus dikritik, mau nggak? Pengurus dikritik. Tapi dicaci mau nggak? Nggak mau kita, apalagi pemimpin, dia punya kekuasaan. Bisa hilang kita. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, ini akan kita ulang-ulang lagi saya sanggup, ya, mengenai bagaimana cara kita memahami iman. Nah, ini juga sudah saya sampaikan di 2 bulan lalu, bahwa iman ada usul, ada furu, ada pokok, ada cabang. Pokoknya di kolbu, yaitu tasdik, percaya. Cabangnya amal lisan, amal badan. Maka kalau Bapak ini malam ini tadi sebelum subuh sholatnya banyak, itu imannya naik bagian yang mana? Bagian pokok atau cabang? Bagian mana? Bagian cabang. Karena iman nggak boleh nambah. 6 aja rukun imannya, nggak boleh nambah-nambah lagi. Maka iman yang 6 itu tidak akan nambah dengan sholat 1000 rakaat. Tetapi cabang iman bertambah dengan sholat 1000 rakaat. Bisa bedakan? Kalau kita sedekah, yang bertambah apa? Cabang atau pokok iman? Cabang iman atau pokok iman? Cabang iman. Kalau Bapak Ibu iktikaf di masjid lama, yang bertambah apa? Cabang, bukan pokok iman. Pokok iman di kolbu, nggak boleh nambah, harus gitu aja dia. Nah, bedakan iman dengan yakin. Iman percaya, kalau yakin adalah puncak dari positive thinking. Orang berprasangka baik, lalu dia meyakini prasangkanya, disebut yakin. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Aku berdasarkan zon prasangkaan, pemikiran hambaku terhadapku, kita sebut yakin. Aku berdasarkan keyakinan hambaku. Gitu. Jadi bedakan yakin dengan iman. Iman itu lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Kalau yakin, dia ada prosesnya. Ada ilmu yakin, ada hakul, ada apa? Ainul yakin, ada hakul yakin, ada al yakin. Ilmu yakin teori. Ainul yakin kita lihat testimoni teman. Kalau hakul yakin kita merasakan sendiri. Kalau al yakin, itulah kemudian puncaknya. Ya. Baik. Lalu Imam Abu Hanifah mengurai satu-satu bab tentang amantu billah, percaya kepada Allah. Apa yang mesti dikuasai dalam percaya kepada Allah? Yang pertama adalah wahdaniyatullah, keesaan Allah. Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oh, ini sangat usuluddin sekali. Jadi sangat ahlus sunnah sekali itu. Dan sangat islami. Kalau yang awal-awal pertama di Piagam Jakarta apa? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oh, itu nggak sempurna, Pak. Kalau ada kalimat menjalankan syariat, nanti akan mengundang perbedaan mazhab. Tapi ketika disebut ketuhanan yang Maha Esa, maka ini lebih universal daripada kalimat menjalankan syariat. Coba, syariat yang dipakai di kita, itu diterjemahkan lewat fikih mazhab Syafi'i. Di Saudi enggak. Di Saudi enggak pakai kunut. Tapi dulu sebelum Saudi berkuasa, masih ada kunut dan juga ada yang tidak berkunut. Di Saudi sudah nggak ada orang doa berjamaah, di sini doa jamaah. Tapi ingat,
Masjidil Haram bukanlah dalil. Masjidil Haram cukup menjadi kiblat. Tapi biasanya karena Pak Haji sekarang dan Pak Haji dulu beda, maaf Pak Haji ya. Pak Haji dulu minimal 6 bulan mereka ngaji dulu di Mekah. Baru mereka haji. Tapi Pak Haji sekarang nggak tahu dia ngapain ya. Nyampe di sono protes masalah hotel ya. Bener. Jadi pulang-pulang yang dibawa hanya kesel ya. Dan tidak sedikit yang kemudian ngamuk-ngamuk di sono, stres di sana, depresi di sana. Pak Haji dulu dia pulang-pulang jadi alim, maka namanya diganti, dapat nama Mekah. Ada nama-nama dulu Pak Haji dulu pulang-pulang pasti bawa nama baru. Kalau sekarang enggak. Makanan telat dikit protes, hotelnya jelek dikit protes. Enggak sama dengan Pak Haji dulu. Pak Haji dulu mereka betul-betul hikmat masuk ke kota Mekah. Sehingga ketika mereka pulang, mereka bawa oleh-oleh cerita bahwa di Mekah dulu ada guru begini, guru begitu. Saya sudah cek ulama-ulama kita yang dulu belajar di Mekah, luar biasa. Nggak ada mereka ngomong di Mekah nggak begini, nggak begitu. Seperti Pak Haji sekarang, ya. Kok di Mekah nggak ada orang maulid ya? Intinya nggak tahu. Ya, saya lihat ada orang maulid di Mekah, tapi bukan di Masjidil Haram, di apartemen. Udah nggak boleh. Ketahuan buat maulid dibubarin. Kita di sini buat pengajian nggak ada dibubarin kan sama pemerintah? Nggak ada. Jadi lebih islami negeri ini daripada sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sana cukup jadi simbol kita haji umroh, ya, bukan simbol keilmuan. Mekah Madinah itu kalau buat universitas dulu ngimpor dosen dari Mesir. Sekarang baru mereka ada dokter tuh baru-baru ini. Ya. Taib. Imam Abu Hanifah mengatakan wahdaniyatullah, keesaan Allah ini pilar yang paling penting. Apa yang dimaksud Allah esa? Allah satu. Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad. Allah itu satu esa tapi bukan angka. Kalau satu kan ada duanya. Maka wahid ahad ini diterjemahkan esa. Tunggal. Kalau tunggal nggak ada duanya. Tunggal esa ini kan bahasa apa tuh? Bahasa Bekawi ya. Bahasa lama. Kalau tunggal maka tidak ada duanya. Cuma angkot aja yang panca tunggal, Pak. Ada tulisannya panca tunggal? Ya. Tunggal esa berarti dia satu dan tidak ada duanya. Apalagi maknanya? Allah itu esa satu, lain dengan satunya saya, satunya kita. Pak Ustadz kita ini satu bukan? Satu ya. Cuma di dalam dirinya sudah ada miliaran sel. Berarti Pak Ustadz terdiri dari berbagai sel. Molekul di badannya banyak sekali. Ada tulang, ada darah, ada kulit. Ustadz punya tulang, Ustadz? Ada ya? Kirain gak punya tulang. Sedangkan Allah Ta'ala satu bukan berarti terdiri dari tulang, darah, dan sebagainya. Ini materi ini kemarin kita sudah kajian Tohawi di Tangerang, tapi saya akan sampaikan, saya ulangi di sini. Allah ada, benar gak? Ada dalam bahasa Arab disebut wujud. Apa bahasa Arabnya? Nah, kita dulu waktu kecil belajar Allah wujud, qidam, baqa. Itu sifat 20 namanya. Allah wujud. Saya wujud. Bapak Ibu wujud. Apa beda wujudnya kita dengan wujud Allah? Pertama, wujud kita ada asbab. Wujud dia tanpa sebab. Saya kalau nggak ada Bapak Ibu, saya nggak ada. Inilah mana lam yalid walam yulad. Dia tidak
beranak, melahirkan dan tidak dilahirkan. Apa maknanya? Allah tidak memerlukan sebab dan tidak menyebabkan dia kemudian ada yang lahir darinya. Ini penting, ya. Maka ajaran yang mengatakan Tuhan beranak, saya konfirmasi ke pendetanya, benar nggak kamu meyakini Tuhan beranak? Ternyata di kalangan pendetanya sendiri ada perbedaan. Ada yang memahami anak itu kekasih, ada yang mengerti anak itu beneran anak. Jika anak pengertiannya kekasih, itu tidak masalah. Tapi anak jika pengertiannya betul-betul melahirkan, ini masalah. Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad. Maka Allah wujudnya Esa tidaklah dalam pengertian angka. Tidak bersebab. Tidak terdiri dari banyak sel. Kenapa? Wujudnya Allah bukan wujudnya sel. Nah, tubuh kita ini dalam bahasa Arab disebut jisim. Udah jadi bahasa Indonesia? Jasmani. Ya, jasmani itu bahasa Arab artinya bersifat jasad. Tapi dalam bahasa Arab itu kata jisim tidak hanya tubuh ini. Jisim itu semua benda, baik yang kasar ataupun halus. Itu disebut dengan jisim. Saya ulangi Pak ya, walaupun kajian ini sudah di tempat lain, di sini mungkin belum. Ini benda bukan? Benda. Bisa dipegang, bisa dilihat. Namanya jisim kasar. Jisim kasar. Cahaya. Cahaya bisa dipegang apa? Udara bisa dipegang? Bau bisa dipegang? Gak bisa ya? Itu disebut jisim halus. Jisim itu punya karakter, sifat dalam bahasa Arab. Nah, sifat dalam bahasa Arab bukan sifat dalam bahasa Indonesia. Sifat dalam bahasa Arab arti karakter. Ini warnanya apa Bapak Ibu? Krem. Krem itu apa? Deket-deket kemana tuh Pak? Coklat. Oke, coklat. Baju saya hijau apa coklat? Hijau. Ini warnanya apa? Coklat juga. Oke. Berarti kita sudah kenal ada karakter melekat pada dia yaitu warna. Maka setiap warna disebut dengan dalam bahasa Arab sifat atau arad. Ada jisim, jisim ini terdiri dari banyak sel-sel, molekul-molekul, zat-zat, bahasa Arabnya jauhar. Nah, itu kalau pakai istilah bahasa Arab kan pusing semua. Saya kurangi istilahnya ya. Baju putih, oke, baju putih. Coba bayangkan baju tanpa warna putih, bisa? Sekarang bayangkan sebaliknya, putih tanpa ada tempatnya. Putih tapi bukan baju, bisa nggak? Coklat tapi bukan dinding, pasti kebayang benda lain. Bayangkan ada atribut karakter warna, tapi warna ini tidak ada pada suatu benda, bisa nggak? Akal kita nggak sampai, karena emang dia tidak ada. Disebut mustahil. Disebut apa? Oke, ini badan. Ini badan kita. Ah, saya ini tinggi apa pendek Pak? Tinggi. Tinggi no Pak. Tapi untuk ukuran manusia, mungkin saya masuk usia Indonesia lumayan. Dianggap tinggi. Tinggi itu disebut bahasa Arabnya arad atau karakter. Kondisi. Sifat. Nah, bisa begitu. Oke. Nah, Allah Ta'ala karena dia bukan benda, maka dia tidak mempunyai karakter-karakter seperti benda. Coba, saya duduk di atas kursi. Kelihatan Bapak, saya duduk di atas kursi, Bapak juga duduk di atas sajadah. Ketika duduk di atas kursi, berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Lalu ada ruang yang kepake, benar nggak? Allah bukan benda. Benda butuh ruang, butuh waktu.
Allah bukan benda. Jika disebut Allah bersemayam di atas aras, berarti apa? Allah bukan benda. Allah tidak perlu menduduki aras. Allah tidak perlu menempati aras. Karena menempati itu sifat daripada jisim benda. Allah maha suci dari benda. Gimana masuk? Pagi-pagi udah mulai olahraga otak. Ya, saya pelan-pelan kita ulang ini. Kalau ini benar, kalau ini sudah oke, Bapak nggak perlu lagi debat masalah apakah Tuhan bertempat, nggak perlu lagi. Karena kalau disebut Tuhan di langit kayak Tuhan di aras, jika dia bukan benda, ungkapan di langit di aras bukan berarti dia menempatinya. Namun jika ini nggak beres, akhirnya orang masih bertanya di mana Allah. Ya kan? Sampai sekarang ada satu kelompok tidak sah berakidah Ahlussunnah menurut mereka kecuali mengatakan Tuhan di langit atau Tuhan di atas aras. Kalau di langit nanti Isra Mi'raj ada kisah Nabi naik ke langit dari pertama sampai ke-7 gak ketemu Allah. Ketemunya ruh para nabi. Bukti bahwa Allah tidak menempati langit. Terus kalau kita ngomong dia yang di atas, kata di atas, kalau sudah paham bab tadi, jadi nggak masalah. Tapi kalau nggak paham bab yang tadi, jadi masalah. Mending dihindarkan. Ya, baik. Jika ada jisim tadi, benda memerlukan apa tadi? Ruang, waktu, ada warnanya, maka Allah bukanlah warna. Jadi Bapak kalau merem baca nama Allah gelap kan? Nah itu bukan Allah. Ya. Dulu ada yang ngomong Tuhan itu gelap. Saya tanya, gelap dari mana mas? Ente kalau pejamin mata baca nama Allah, nanti gelapnya datang. Oh, berarti dia membayangkan Allah itu gelap. Allah nggak bisa dibayangkan. Karena Allah bukan benda. Kita nggak bisa bayangkan. Yang bisa dibayangkan oleh otak ini cuma sesuatu yang bersifat benda. Ini rumusan, ini kaidah. Coba tanya orang-orang pakar neurologis sama. Cuma mereka bahasanya lebih umum. Ya. Jadi kalau belum pernah dilihat oleh mata, maka akal otak kita nggak bisa mencernanya. Nah, kita pertegas di situ bahwa Allah bukan benda, maka tidak dapat dicapai oleh pikiran. Bukan berarti mustahil. Akal kita nggak sanggup. Nabi Muhammad nanya ke Jibril, "Hei Jibril, apakah engkau bertemu Rabbmu, bertemu Tuhanmu?" Kata Jibril, enggak sanggup. Allah menabir dirinya, Allah menghijab dirinya dengan 70.000 hijab. Itu Jibril. Semakin aku mendekat, baru saja kemudian hijab terluar, tabir paling luar, maka aku terbakar. Lahtaraktu. Itu Jibril. Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah bertemu. Ra'aitu Rabbi. Aku diizinkan Allah untuk memandangnya. Kira-kira Nabi Muhammad mandang pakai mata ini atau pakai kolbu atau pakai ruh? Kolbu aja nggak sanggup Pak, pakai ruh. Maka di aras itu ngapain? Aras itu termasuk benda. Kenapa? Dia ciptaan Allah, tapi dia bendanya gaib bagi mata kita, hakiki di sisi Allah dan para wali dan juga para nabi. Ketika Nabi SAW diangkat pada malam Mi'raj, Nabi sampailah di aras. Malaikat gak boleh masuk. Malaikat cuma sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu jauh di bawah aras. Terus Nabi naik. Karena Nabi bawa tubuh kasar, aras itu juga benda kasar, tapi meliputi alam semesta. Itu aras. Aras itu boleh disebut istana Allah.
Tapi itu istilah aja. Kalau kita sudah paham tadi, beda dengan istana presiden, istana raja, istana sultan. Karena sultannya manusia, makhluk, dia benda, dia butuh tempat. Allah raja, tapi dia bukan benda. Maka aras ini tidaklah tempatnya. Terus aras tempat apa dong? Ar-Rahman alal arsy istawa. Surat Thaha. Nanti dilihat di rumah, ya. Ayat 5 seingat saya. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, alal arsy, terhadap aras istawa. Istawa berarti bersemayam. Istawa juga berarti merata-rata, meratakan, meliputi. Kata istawa lebih dari 15 makna. Lalu kenapa ada orang meyakini istawa itu cuma duduk, bertempat? Dan yang paling penting di ayat ini, apa yang paling penting? Allah tidak memulai dengan kata istawa, tapi mulai dengan kata Rahman. Tapi kenapa kita fokus di kata istawa? Akhir berdebatlah antara orang-orang ahlu sunnah aswaja dengan orang-orang wahabi salafi. Sampai sekarang nggak selesai. Padahal Allah nggak suruh debat. Allah nggak pernah nyuruh kita memperdebatkan makna istawa. Biasanya bahasa Arab memulai kalimat itu dengan kata kerja. Tapi kali ini dengan kata benda, supaya orang tidak memperdebatkan kata kerjanya. Istawa kata kerja, harusnya istawa Rahman alal arsy. Istawa bersemayam Ar-Rahman di atas arsy. Harusnya begitu. Tapi Allah nggak begitu. Allah memulai dengan kata benda. Dirinya bukan kata benda, kata isim. Namanya sendiri. Ar-Rahman, dia yang Maha Rahman. Alal arsy, terhadap aras istawa. Maka bersemayam di situ artinya meliputi. Apa yang meliputi? Rahmannya. Apa arti Rahman? Kasih sayangnya. Jadi kalau diterjemah gimana? Kasih sayang Allah terhadap aras. Dan semua yang diliputi aras, langit, bumi, dan kita yang sekarang duduk di sini sedang diliputilah aras. Semuanya istawa, kasih sayangnya rata semua. Itu makna sebenarnya yang lebih mendekati kepada yang hak. Kita nggak boleh juga mengatakan ini paling benar, tapi paling mendekati. Kenapa? Allah memulai dengan kata Rahman. Kenapa kita debat di istawa? Ya. Jadi saya harap masjid ini jangan lagi nanti ada orang debat masalah di mana Allah. Kasihan itu ya. Dia telah memikirkan yang nggak boleh dipikirkan. Karena Allah bukan benda, dia tidak bisa dipikirkan. Nah, lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, walakin min tariqin annahu la syarika lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia esa, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Artinya tidak butuh asbab. Tidak ada ayah dan ibu di situ. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakun, tidak ada, lahu baginya kufuwan, perbandingan. Itu kufuwan, ahad, seorang pun. Jika dia tidak dapat dibandingkan dengan apapun, ini memperkuat makna bahwa dia tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Kita baru dapat menceritakan sesuatu jika kita bisa menganalogkan sesuatu ini dengan suatu benda yang lain. Kalau yang sudah pergi ke Mekah, bisa cerita Ka'bah itu ukurannya berapa. Benar ya? Ada yang sudah ketemu Allah? Yang sudah ketemu Allah Nabi Muhammad, itu pun Nabi Muhammad dihijab oleh Allah dengan satu hijab saja, atau dua hijab. Ayatnya apa? Fakana qaba qausaini au adna, surat An-Najm. Nabi ditirai oleh Allah dengan dua busur panah.
Jadi tetap ada jarak antara Nabi dan Allah, tapi jarak ini bukan jarak benda. Ini hanya Allah yang tahu. Jibril 70.000 satu pun dia nggak boleh tembus. Nabi Muhammad sudah mau habis, tinggal 2. Au adna, atau lebih dekat dari 2 busur. Hanya Nabi Muhammad yang dapat izin. Berarti Nabi Muhammad dekat nggak dengan Allah? Karena beliau paling dekat kepada Allah, maka jalan terdekat kepada Allah adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pembahasan tentang itu. Ya. La yushbih syai'an minal asya' min khalqi. Dia tidak menyerupai makhluk, wala yushbihu syai', dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Maka jika ada di Quran nama yang sama dengan nama makhluk, bukan berarti sama bendanya. Contoh, di 2 ayat terakhir surat At-Taubah, Allah menyebut Nabi Muhammad dengan nama yang sama dengan nama Allah. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Dan dia terhadap orang-orang beriman ra'uf, maha penyayang. Tapi karena itu bukan Allah, Nabi Muhammad kita artikan sangat penyayang. Rahim juga penyayang. Bedanya apa ra'uf dengan rahim? Ra'uf itu ada empati di situ. Nabi Muhammad diberikan nama Ra'uf Rahim. Ra'uf Rahim nama Allah Asmaul Husna. Maka ini hanya kesamaan nama, tapi yang punya nama lain. Gitu. Ada yang namanya Rahman di sini? Ada ya, banyak. Apalagi orang Sunda ya, suka banget namanya Rahman. Maman Surahman, Abdurrahman. Kalau Abdurrahman nggak apa-apa, hamba Rahman. Ya. Ada kawan saya namanya Rahim, nggak pakai abad. Dimarahi nama kawan kita yang salafi. Ente namanya nama Tuhan. Ya. Teman kita nggak hafal nih surat. Ini ayat Taubah. Seharusnya dijawab. Loh, Nabi Muhammad disebut Rahim kok di Quran? Bukan Abdur Rahim. 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Silakan Mbak dilihat. Allah menyebut dirinya azim. Dan Nabi Muhammad disebut akhlaknya juga azim. Sama-sama disebut azim, tapi lain makna. Azimnya Allah tidak terbatas. Azimnya di Muhammad, batasannya Allah itu sendiri. Jadi masih terbatas. Baik. Saya mau tanya Bapak Ibu. Allah dulu, sekarang, nanti sama nggak? Maka nama Allah itu sudah ada sebelum kita. Sifat Allah sudah ada sebelum alam semesta. Jadi namanya bukan baru, lain dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz misalnya di kuliah, dapatlah di depannya, di belakangnya SAG, Sarjana Alam Gaib. SPD, Sarjana Kepedean. Itu kan nama belakangan, Pak. Sarjana Pendidikan, Sarjana Agama, itu nama belakangan. Kerja, lalu jadi direktur. Tambahlah nama, Pak Direktur. Kepala seksi, Kasih. Kepala bagian, Kabak. Itu kan nama-nama tambahan. Menteri, Pak Menteri. Pak RT, Pak RW, itu nama tambahan. Kalau Allah punya nama, namanya tidak bertambah, tidak berkurang. Dia dahulu bernama begitu, sekarang bernama begitu, nanti namanya begitu, nggak berubah. Karena waktu tidak berlaku baginya, karena dialah sang pemilik waktu. Anad dahru, akulah sang pemilik waktu, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dulu Rahman, sekarang Rahman, nanti juga Rahman. Ya. Jika ada orang membayangkan Allah berubah, dia sedang membayangkan makhluk. Maka kalau ada orang membayangkan Tuhan pindah-pindah, dari aras pindah ke langit, Tuhan masuk ke kolbu, itu dia bayangin makhluk. Itu bukan Allah yang dia sembah. Itu Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan. Ya. Lam yazal wa la yazal bi asma'ihi wa sifatihi dzatiyah wal fi'liyah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya tadi, Allah dulu,
Sekarang nanti namanya tidak ada yang baru, sifatnya tidak yang baru, perbuatannya tidak yang baru. Semuanya Allah dulu, sekarang, nanti sama. Jika demikian, pengetahuan Allah mengenai kita duduk pagi ini, itu sejak kapan? Semenjak alam ini belum ada, Allah sudah tahu. Kita bakal tinggal di sini, tidak tinggal di sini, Allah sudah tahu. Ini ilmu Allah. Nah, belum lama ini ada orang yang salah paham mengenai ilmu Allah dengan Allah menetapkan, memuliakan sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seseorang mengkritik saya terima aja kritiknya. Cuma ternyata dia gagal faham mengenai satu hal. Ilmu Allah. Allah tahu kita sekarang begini, itu sudah ada belum dari dulu? Sudah ada. Bapak bakal jadi PNS, menjadi direktur, jadi manajer, jadi karyawan, jadi pegawai, jadi tentara, jadi polisi, terserah itu. Semuanya sama dalam ilmu Allah. Nabi Muhammad jadi nabi itu sama dalam ilmu Allah. Tapi Allah mengkhususkan Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Ketika ditanya, kapan engkau jadi nabi, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa tin, bainal ma'i wal jasad. Ada beberapa riwayat. Aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, masih tanah, ruhnya belum ditiup. Aku sudah jadi nabi. Dalam riwayat lain, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun bainal ma'in wa tin. Aku sudah jadi nabi, Adam masih bahan-bahan. Atau apa kata Imam Subki, Imam Suyuti, dua imam minimal. Banyak orang salah faham mengenai ilmu Allah dan kemuliaan nubuat Rasulullah. Dalam ilmu Allah sama aja semua. Para nabi semuanya sama dengan kita, semua ada dalam ilmu Allah. Tapi ketika Nabi mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi, bukan aku sudah diketahui sebagai nabi, itu lain. Aku sudah diangkat sebagai nabi. Beda ya. Nah, maka hadis ini disebut oleh Imam Subki dengan ikhtisas, keistimewaan Rasulullah. Nah, inilah yang disebut dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di Mekah, di Madinah itu namanya Muhammad bin Abdullah. Itu adalah nur yang Allah fisikkan. Di alam sebelum ini, ada alam sebelum ini, alam cahaya, alam ruh. Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi. Jadi sebelum ini sudah ada. Maka Imam Suyuti mengatakan hadis tadi, aku sudah diangkat jadi nabi, Adam belum dicipta, bukti bahwa ruh atau cahaya lebih tua daripada jasad. Mutaqaddimatun alal ajsad, bahwa arwah, ruh lebih tua, lebih dahulu daripada jasad. Jadi ruh saya, ruh Bapak Ibu, itu lebih tua dari tubuh ini. Dan tuanya ruh itu tergantung makrifat, pengetahuan, knowledge yang dia punya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama dulu mengatakan, asy-syaikhu syabun illam yakun lahu ilmun wa ma'rifatun. Orang sudah tua itu tetap dianggap muda belia kalau nggak punya ilmu. Tetapi asyabu syaikhun, pemuda dianggap tua jika dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Pak?
Sudah tua belum ruh kita? Sudah matang belum ruhnya? Matangnya ruh bukan dengan banyak sholat. Banyak sholat bagus. Coba cek, selama pandemi, orang-orang yang rajin sholat, kok ketakutannya nggak tanggung-tanggung. Saya masuk satu masjid, akhirnya saya nggak mau lagi datang ke masjid itu Pak, nggak mau lagi diundang. Itu sudah ada yang berdiri di depan, seperti Al-Gojo. Ya, ngatur-ngatur jarak orang, ya kita juga tahu kok ya. Itu bulan puasa tahun kapan tuh. Masker, ya pakai masker nggak apa-apa, tapi jangan kemudian matanya udah kayak Al-Gojo. Kayaknya orang ini terinspirasi ingin menjadi Umar. Umar gak gitu-gitu amat Pak. Umar itu meluruskan shaf. Pakai pedang itu lagi perang, bukan lagi musim damai. Kok ada orang terlalu terobsesi baca kisah Sayyidina Umar, karena baca kisahnya gak lewat ulama ahli hadis, tapi lewat ahli hadas. Baca kisah ini mukanya langsung berhadas. Oh, merhatiin orang begini. Masjid jadi tegang. Udah saya nggak mau lagi datang ke masjid itu. Dua masjid yang saya nggak mau datang habis itu. Ya. Nggak bertanya kepada orang alim gimana cara ngamalin satu riwayat. Main baca-baca sendiri. Ilmunya pakai Google lagi. Ya salam. Ya. Kita mendapatkan satu hadis supaya hadis ini kan teks. Maknanya teks bukan di dalam buku, tapi ada di dalam kolbu para ulama. Maka teks itu harus dikonfirmasi maknanya ke dalam kolbu ulama. Ulama yang mana? Ulama yang dia berguru kepada orang yang punya kolbu, bukan hanya orang yang ngaji kepada buku. Itu yang dikatakan oleh ulama ahli hadis. Ya, la yu'khazul ilm an suhufi. Tidaklah boleh ngambil ilmu agama, bahkan ilmu apa saja, dari orang-orang yang otodidak. Coba bayangkan, Pak Ustadz ini tiba-tiba berganti haluan. Dia menjadi terapis. Habis ngapain? Habis nonton YouTube dan baca 5 buku kedokteran. Terus buka klinik. Mau nggak Pak berobat sama beliau? Mau nggak? Saya sudah baca 5 buku gitu. Gimana? Mau nggak periksa badannya? Nggak semudah itu jadi terapis. Itu baru ngurusin badan yang zahir. Gimana mau ngurusin ruh dan kolbu kita yang dia lebih tua dari tubuh ini? Harusnya lebih serius ngurusin ruh dan kolbu. Karena perjalanan kita masih jauh. Ini baru setengah perjalanan ruh kita nih Pak. Maka Nabi mengatakan kud fid dunya ka'annaka gharib. Hei, sadarlah kamu, dunia kamu itu adalah salah satu stasiun. Jangan lama-lama di situ. Walaupun Bapak Ibu beli rumah bagus-bagus di sini, tapi jangan berpikir bakal tinggal lama di situ. Ruh kita lebih tua. Tapi tetap saja ruh bukan Tuhan. Ruh itu hembusan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada awalnya. Kalau Allah ciptakan tubuh ini. Nah, dengan memahami bab ini, kita nggak akan terlalu ngoyo dalam hidup dunia. Tetap serius dalam bekerja, serius belajar, tapi kita kemudian mengabdikan itu semua untuk ruh. Karena ruh ini yang akan jalan, ya. Gak usah khawatir Bapak Ibu yang sudah umur di atas 60 ya. Nanti kita di surga seumuran Pak insya Allah. Kalau masuk surga. Kalau masuk di surga itu seumuran Sayyidina Isa waktu diangkat. Nabi Isa diangkat umur berapa? Umur 33 tahunan. Ya. 33 tahun. Ya. Pak Ustadz berapa Pak Ustadz? 43 plusnya 10 53 dong. Kok bisa? Oh, di sinilah kita paham ruh tidak berganti tapi tubuh boleh bertukar. Mati tubuh ini hancur sudah. Allah sisakan cuma
tulang ekor. Lalu Allah ciptakan tubuh yang baru yang sanggup menempuh perjalanan mahsyar. Itu perjalanan mahsyar jangan dibayangkan kayak jalan dari sini ke Lebak Bulus, Pak. Jauhnya bukan main. Padang mahsyar, orang kalau pas ngumpul itu pas dibangkitkan bukan langsung kemudian digiring ketemu Allah, enggak. Mereka kemudian panik. Kenapa? Malaikat di mana-mana bertugas. Mirip-mirip seperti kita di imigrasi. Tiba-tiba ada pemeriksaan. Tapi nggak bawa kartu. Disitulah kemudian ruh-ruh yang sudah diberikan jasad, dia kemudian mengingat memorinya. Saya dulu punya nabi siapa? Guru saya siapa? Maka mereka berkumpul. Jadi nanti kita kalau sudah masuk padang mahsyar Bapak Ibu, kita ngumpul cari backingan. Bapak kalau panik dalam bab hukum, ada masalah hukum, nyari backing nggak? Nggak usah jauh-jauh. Mungkin di sini masyarakatnya sudah dewasa. Di salah satu komplek di Pengasinan Depok, itu konflik Pak, RT RW-nya, RT RW lama dan RT RW baru. Seru tuh konfliknya. Pakai lapor-lapor segala ke polisi. Dan masing-masing punya backup polisi. Itu baru urusan RT RW, karena dilapor, yang terlapor mencari backing. Itu baru urusan apa? Urusan dunia. Nama kita sudah terlapor semua di sana. Mau diadili. Hisab dan mizan itu pengadilan. Hisab itu seperti penyidik, dicek dulu. Ini dia kerjanya dulu apa, laporannya apa, ngapain aja dia. Setelah dicek, nanti ditimbang. Baru diadili. Kamu surga, kamu neraka. Ngeri Pak. Guru saya seorang wali Allah, orang Arab. Kata beliau, tempat paling menegangkan di dunia adalah imigrasi. Padahal dia wali Allah. Jadi beliau ini kalau masuk ke imigrasi tegang juga. Padahal zikirnya banyak, wiridnya banyak, ilmunya banyak. Itu baru imigrasi dunia. Padang mahsyar itu ada imigrasinya. Imigrasi pertamanya alam barzakh. Ya. Nanti kita cerita banyak tentang alam sana Pak. Itu banyak kisah-kisah yang Nabi sampaikan bakal terjadi begini, bakal terjadi begitu. Biar nanti jadi memori. Yang saya sampaikan tentang Allah, Rasul dan alam barzakh itu akan tersimpan dalam ruh Bapak Ibu. Akan masuk. Walaupun nanti sudah, mohon maaf, pikun, orang pelupa, amnesia, tapi ruhnya nggak akan lupa. Ruhnya nggak akan lupa. Itu sebabnya kita mesti hadir ke majelis yang mengingatkan kepada Allah dan Rasul, kurangi majelis debat. Supaya ruhnya rindu kepada alam sana. Karena itulah alam kita. Ruh ini harus pulang. Tubuh yang diberikan kepada ruh pulang ke surga, ruhnya bertemu yang punya surga. Itu namanya pulang kampung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau tubuh tidak pulang ke surga, ruh tidak bertemu yang punya surga, berarti dia sedang ada masalah banyak. Ada masalah, dia berhenti di tengah jalan. Mau yang begitu ntar? Kan gak mau. Dan Nabi mengatakan, semua para nabi tidak ada yang boleh buka surga kecuali aku yang membukakannya. Nah, ini yang saya tanyakan kemarin ke jemaah dan tidak ada yang jawab. Nabi mengatakan, di tanganku ada kunci-kunci surga. Ada nggak riwayat Bapak Ibu ketemu bahwa Nabi bawa gembok, bawa kunci kemana-mana? Ada nggak? Kunci yang kita bayangin gimana? Ada terus ujungnya ada gerigi-geriginya. Nggak ada tuh. Terus apa dong? Ternyata risalah beliau itulah kuncinya. Dan di tangan beliau lah ada kunci surga. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, semuanya ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung
Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga dari nabi-nabi terdahulu. Bayangin. Enak gak fasilitasnya? Ya. Jadi nanti di akhirat ngumpul begitu semua umat manusia dari zaman Nabi Adam. Lalu Nabi Muhammad adalah makhluk paling sibuk. Paling sibuk. Jadi nggak kita bayangkan seperti yang kita bayangkan Nabi Muhammad teh enak-enak tidur-tiduran di atas di surga di aras, enggak. Nabi Muhammad paling sibuk nanti cari ummati ummati. Seperti beliau mau meninggal memanggil ummati, setelah dibangun yang dipanggil pertama ummati. Nabi Muhammad kemudian cari cara kenal umatnya satu. Dicek ada nggak bekas wudhu. Ada nggak bekas wudhu di wajahnya? Nah, bekas ini nggak diketahui pakai cat pak, enggak. Itu hanya Allah yang tahu gimana caranya. Siapapun yang ada bekas wudhunya Nabi kumpulin semua. Berarti wudhu itu khusus amalan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sudah dikasih unjuk semua yang akan terjadi nanti. Bahkan yang sekarang kita duduk begini, Nabi sudah ditunjukin, uridat, ditunjukkan kepada beliau. Nah, semoga ini mengingatkan kita supaya kita rindu mati, Pak. Ya, mati itu harus dirindukan, jangan ditakuti. Ya, kalau kita nggak merindukan kematian, susah matinya. Kenapa mati harus kita rindukan? Kalau nggak mati nggak ketemu Rasulullah nanti. Kalau nggak mati nggak ketemu Allah. Kalau nggak mati nggak masuk surga, malangnya masuk neraka. Berarti untuk pengen masuk surga nggak? Ya, untuk masuk surga mesti mati. Jadi mati ini salah satu stasiun yang mesti dilewati, stasiun kematian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, terakhir Bapak Ibu, ilmu Allah Ta'ala itu umum. Sedangkan ruh Nabi Muhammad itu khusus. Maka jika disebut aku telah diangkat jadi Nabi, Adam belum ada, itu berlainan dengan bab ilmu. Ilmu Allah umum mencakup semuanya. Sedangkan hadis ini menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan, ya. Maka Nabi ditanya waktu kecilnya, wahai Rasulullah, kapan engkau sadar engkau seorang Nabi? Kaifa alimta? Ya, bagaimana engkau tahu, engkau sadar engkau seorang Nabi? Lalu Nabi mengatakan, dulu waktu umurku kecil 5 atau 7 tahun, tiba-tiba malaikat turun dan dadaku dibedah, ya, dibuka. Apa maksud saya menyebutkan riwayat ini? Ya, ada seorang ustadz nanya ke kita masalah ini. Dia seorang pengurus satu ormas. Apa kata dia? Saya sudah ditentukan dalam ilmu Allah sama dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Saya tanya balik, ente waktu umur 5 tahun 7 tahun sadar gak bakal menjadi pengurus ormas? Gak sadar dia. Berarti beda. Kuntu nabiyan, aku seorang nabi, Adam belum ada, dengan aku akan menjadi pengurus ormas, itu lain. Ya. Jadi tolong dibedakan antara ilmu Allah dengan keistimewaan dari Allah. Nabi Muhammad sudah jadi nabi, alam semesta ini masih bahannya. Inilah kata beliau, kuntu awwala nabiyyina, kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Aku nabi paling pertama di kalangan makhluk. Sedangkan yang terakhir diutus, akhiruhum ba'san. Nah, ini bukan masuk kepada umum ilmu Allah, tapi masuk kepada ikhtisas. Nah, kembali ke bab ini, lam yazal wa la yazal bi asma'ihi. Allah dulu, sekarang, nanti sama. Ilmu Allah dulu, sekarang, nanti tidak berubah. Kalau ilmu Ar-Razi, awalnya nggak tahu, dikasih tahu jadi tahu. Ilmunya Ar-Razi, kalau belum terjadi, belum tahu. Setelah terjadi, tahu. Ilmunya Allah tidak mesti terjadi dulu baru tahu. Allah sudah tahu sebelum terjadi.
Ada yang nanya nanti, ini bagian ikhtitamnya. Kalau Allah sudah tahu, berarti Allah sudah tahu dong ujung kita masuk surga neraka. Benar nggak? Ya, tanyanya gitu. Itu kan ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kita tidak diperintahkan memikirkan ilmu Allah. Seberapa tahu kita tentang ilmu Allah, itu yang ditanya. Maka Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal saja kalian. Amalnya badan, sholat, zikir, haji, umrah. Amalnya kolbu, menyebut nama Allah. Amalnya ruh, ketika beribadah dengan badan, menyebut nama Allah dengan kolbu, terasa seakan memandangnya atau merasa dipandangnya. Itu amalnya ruh. Jadi lain amal ruh dengan kolbu. Kolbu menyebut nama, ruh bertemu yang punya nama. Karena saya sampai hari ini tidak mengetahui hakikat ruh saya sendiri, hanya merasakan dia ada, bapak sama, ibu sama, maka selama-lamanya waktu di dunia saya tidak akan mengerti hakikatnya Allah. Karena hakikat ruh sendiri kita nggak tahu. Lalu gimana hakikat bertemu Allah? Hanya ruh juga yang tahu. Hah? Maka dalam bab ini nggak usah dibayang-bayangin, karena bayangan masuk ke otak, bukan dalam ruh. Bapak Ibu yang bukan Allah, kesimpulannya sederhana, Allah Esa, Allah dulu, sekarang nanti sama. Lain dengan kita, kita dulu tidak ada, lalu diadakan, dan menjadi tiada lagi, lalu diadakan lagi. Semoga Allah Ta'ala memenuhi kolbu ini dengan ma'rifatnya, mengenalnya, sehingga ruh kita menjadi dewasa, ruh kita menjadi tua. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup Ustaz? Enggak usah tanya jawab? Ya? Enggak usah ya? Suara saya udah mulai habis. Nanti jam 10 ikhtitam majelis. Jadi saya muter sekedar maulid di bulan ini, dan bulan November sudah ngurangin jadwal. Bahkan nyaris tidak ada. Ya. Sekedar untuk merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini bulan akhirnya penutup maulid. Bapak Ibu yang bukan Allah, mohon maaf tidak ada tanya jawab pagi ini. Next time saya bawa konektor, jadi nanti bisa lihat teksnya, insya Allah. Saya belum tahu apakah ini sudah diterjemah atau belum. Semoga nanti sudah terjemahannya. Dan mari kita tutup kajian ini dengan baca doa. Ila ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wal aliyyin wa ila سادتنا الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء العارفين وأبائنا وأمهاتنا والمسلمات والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نسينا والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم. اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح قلوبنا. Ya Allah yang maha membuka hati kami. Iftah qulubana. Bukalah hati kami ya Allah untuk menyebut namamu. Bukakanlah ruhani kami ya Allah supaya mengenalmu. Bukakanlah akar fikiran kami ya Allah untuk memahami kalam-kalammu dan kalam nabimu. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kami, rindu kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Ya Allah, dengan namamu, dengan kudrat iradatmu, dengan rahmatmu kami memasuki waktu pagi ini ya Allah. Dan dengan namamu, kebaikanmu dan rahmatmu kami melewati siang, sore dan sampai esok pagi ya Allah. Wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa khaira ba'dah. Ya Allah, kami memohon kebaikan, keberkahan yang ada di hari ini dan kebaikan yang ada di malam nanti. Dan kami memohon, ya Allah, lindungi kami semua, keluarga kami, dan siapapun yang hadir pagi ini ataupun yang mendengarkan kajian ini. Jaga mereka dari keburukan hari ini dan keburukan malam nanti. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami. Hati kami selalu berubah-ubah ya Allah. Kadang soleh, kadang tidak soleh.
kadang merindukan Engkau, merindukan Rasulmu, kadang kami tidak merindukannya ya Allah. Maka fasabbit ya Rabb, tetapkan qalbu kami ya Allah untuk mengenalmu, berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu dan membaguskan ibadah kepadamu. Allahumma rzuqna hubbak, ya Allah, berikanlah kami hadiah cinta darimu. Wa hubba man yuhibbuk, berikan kami juga ya Allah cinta nabimu, cinta para kekasihmu. Waj'al lana al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik, dan anugerahi kami ya Allah keistiqamahan beramal meskipun hanya beberapa amalan yang menghantarkan kami kepada cintamu, cinta kepada kekasih-kekasihmu. Allahumma ya Nur, ya Nur, ya Allah yang maha memiliki cahaya, yang maha memancarkan cahaya, berilah cahaya qalbu kami, berilah cahaya fikiran kami, berilah cahaya ruhani kami, cahayai rumah tangga kami, cahayai kolbu pasangan kami, cahayai kolbu anak-anak kami, cahayai kolbu umat Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus ya Allah siapapun yang hadir pada pagi ini, Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika, ya Allah terangi kolbu kami dengan nur cahaya mengenalmu, cahaya merindui Rasulmu, cahaya memahami ayat-ayatmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenalmu dan mengenal Rasulmu, dan bahagia di akhirat mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.